Saudari-saudara, umat sekalian yang terkasih, hari ini kita sudah ada di minggu ketiga masa Prapaskah. Masa penuh rahmat, masa penuh berkat, masa untuk bertobat. Seperti biasa, saya suka mengangkat 3 inspirasi dari Injil untuk kita boleh hayati dan kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari. Dikisahkan dalam Injil hari ini, Yesus mengusir para pedagang yang ada di bait Allah. Bahkan Yesus memakai tali yang dibuat cambuk untuk mengusir mereka semua dari tempat yang suci itu. Di semua tempat yang kudus dimanapun itu berada, biasanya tempat yang kudus itu sangat mempengaruhi sikap dan perilaku hidup kita manusia. Di daerah-daerah tertentu, umat Katolik kalau mereka melewati gereja, walaupun gereja itu ada di tengah keramaian, di depannya ada jalan raya, umat Katolik mereka akan berhenti menghadap ke gereja itu, mereka berlutut dan mereka buat tanda salib. Artinya apa? Kesucian gereja yang diyakini sebagai tempat tinggal Tuhan mempengaruhi perilaku hidup, bukan cuma sikap tetapi kehidupan kita sehari-hari. Dan mereka menghormati, menundukkan kepala atau berlutut dan membuat tanda salib. Luar biasa. Sama halnya kalau kita masuk gereja ini, maka sebelum masuk gereja kita akan celupkan tangan kita di air yang suci dan kudus itu kita buat tanda salib. Kita masuk dalam gereja, sebelum kita duduk kita akan berlutut. Semuanya demi menghormati dan juga mengakui kesucian tempat ini, karena orang yakin Tuhan tinggal di dalam gereja ini. Apalagi ada tabernakel, di sanalah Tuhan Yesus bersemayam untuk memberikan berkat-berkat bagi kita semua. Umat saudari-saudara terkasih, 3 inspirasi yang boleh sekali lagi kita mau hayati dan laksanakan dalam hidup kita adalah sebagai berikut. Dikatakan dalam Injil tadi, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu dan seterusnya, lalu Yesus mengusir mereka. Bait suci, itulah inspirasi yang pertama. Bait suci adalah tempat yang sangat suci bagi bangsa Israel, umat Yahudi. Karena mereka sungguh meyakini di dalam bait suci itulah, di dalam kenisa itulah Allah hadir, Yahweh tinggal dan memberikan berkat bagi bangsa Israel. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tempat yang suci sudah dijadikan tempat berdagang, menjual kambing, domba, merpati, bahkan ada penukar-penukar uang di sana. Tempat yang suci sudah dikotori dengan hal yang sesungguhnya bukan menjadi bagian dari pelataran kenisah Allah itu. Disinilah Yesus sangat reaktif, dia sangat marah.
bertolak belakang sekali. Yesus itu lemah lembut, orang tahu Kang, dia selalu tergerak hati dengan belas kasihan. Tapi dalam Injil hari ini menjadi galak. Yesus pakai rotan, dia usir, dia cambuk mereka. Dia kasih bolak-balik ini. Ini semua meja para penjual tadi, bukan main. Pertanyaannya, kenapa Yesus sangat marah? Disinilah renungan kita yang pertama. Yesus tidak kompromistis, Yesus tidak kompromi dengan orang-orang yang menyalahgunakan tempat yang suci. Jelas sekali, Yesus reaktif karena mereka, apalagi dia tahu para pedagang itu sudah kong kali kong dengan para petinggi Yahudi. Karena dorang dapat persentase. Dari hasil jualan, dorang dapat sesuatu. Yesus bilang, ini tidak bisa dibenarkan. Umat saudari-saudara terkasih. Refleksi kita adalah, atau pesan rohani apa untuk hal ini bagi kita semua. Bait suci, pertama-tama dikatakan Yesus menunjuk kepada bangunan fisik, tempat berdoa, tempat Tuhan tinggal. Dan dari bait suci inilah mau membentuk perilaku orang semakin baik di hadapan Tuhan dan semakin baik di hadapan sesama. Sehingga orang yang ada di bait suci sesungguhnya mengubah hidupnya ketika dia keluar dari gereja ini menjadi berkat bagi sesama. Amin. Refleksi kita adalah kadangkala orang salah gunakan juga. Di zaman now ini, kalau orang mau jujur, kadang orang ikut misa mendua hati. Babunyi HP dia langsung angkat. Sementara misa dia lagi bikin misa sendiri. Ya. Kalau Tuhan Yesus ada mungkin dia kasih ancur semua tuh HP. Kang, kalau Yesus ada, kalau dia lihat gereja justru dipakai secara lain. Nah, karena itu refleksi kita adalah mari orang pakai baik-baik kesucian tempat ini untuk membuat kita suci dan perilaku hidup kita juga kita tampilkan di luar. Ketika keluar dari tempat yang suci ini, hidup kita menjadi baik, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Inspirasi yang kedua. Dikatakan ketika Yesus mengusir ya orang-orang yang berdagang itu mencari keuntungan, menyalahgunakan, jadikan pasar ini gereja atau kenisa atau bait Allah. Lalu dikatakan demikian. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Luar biasa ini kata-kata ini. Artinya apa? Karena sungguh mencintai kenisa Allah, karena sungguh mencintai bait Allah, karena sungguh mencintai gereja yang kudus ini, sungguh-sungguh menggelorakan hati, menghanguskan, bukan berarti menjadi debu, tetapi memberi semangat yang luar biasa untuk datang di gereja ini, untuk datang di bait Allah, karena disitulah Tuhan hadir untuk membawa berkat bagi kita semua. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Maka sebenarnya pesan rohani bagi saya dan bagi kita adalah sejauh mana cinta kita terhadap bait suci. Sejauh mana cinta kita terhadap gereja ini. Ketika ada pengumuman hari Sabtu orang mau kerja bakti. Hari Sabtu orang ada latihan mazmur, ada latihan rupa-rupa hal. Ini cinta menggelorakan. Saya harus siapkan tempat ini dengan baik. Saya harus siapkan hati kita untuk bisa bernyanyi dengan baik. Karena itu bukan soal basa-basi.
Hari Sabtu tolong datang di gereja, mau bersih-bersih, ngonijo kita kuat sudajo. Ketua seksi liturgus so tunggu, yang muncul-muncul yang datang latihan. Dia anggap biasa saja. Padahal orang memberi yang terbaik, cinta akan rumah ini menghanguskan saya, menggelorakan saya, memberikan semangat kepada saya untuk memberi diri. Itu sebenarnya inspirasi yang kedua dari kata-kata Yesus sendiri. Mari kita merawat gereja ini, kalau orang lihat sampah, orang angka, orang kasih bersih lingkungan ini, karena ini menjadi milik Tuhan. Kalau Tuhan punya, orang kasih yang terbaik. Ya, jangan hitung-hitung, sebab berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin. Itulah inspirasi yang kedua. Inspirasi yang ketiga dikatakan begini. Ketika Yesus bilang, rombak bait Allah ini dan saya akan dirikan dalam waktu 3 hari. Orang-orang Yahudi bilang, oh, dia semua bikin sulap ini. Orang dah bikin di gereja 46 tahun, mana mungkin cuma 3 hari bisa berdiri kembali ketika bait Allah ini dirobohkan. Lalu Yesus bilang dalam Injil tadi, tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Bait Allah memang pertama-tama berupa fisik, tetapi yang lebih penting roh yang ada di dalam bait Allah itu. Kehadiran Tuhan lewat Yesus. Kalau dalam gereja ini Yesus hadir dalam rupa hostia. Tubuh Kristus yang ada di tabernakel. Karena itulah kita penuh hormat. Kalau orang sendiri mulai berlutut, tunduk jomar, tunduk baik-baik. Ya, tunduk betul untuk beri hormat. Kalau mau berlutut betul, menyentuh itu lantai, itu lutut. Ada yang cuma kasih, bukan berlutut, dia pantai yang dikasih ke belakang. Sorry, ya, saya perhatikan banyak. Berlututlah yang baik. Karena disitulah orang memberi, kalau dibalik berlutut, no hormat coba gini. Itu baru orang memberi hormat yang benar. Karena ini tempat suci, Tuhan hadir. Nah, umat saudari-saudara terkasih, bait Allah adalah Kristus sendiri. Ya, karena Kristus hadir. Rasul Paulus bahkan mengatakan begini dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu. Ya. Lalu dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Rasul Paulus bilang begini. Maka pesan inspirasi yang ketiga ketika Yesus bilang bait Allah adalah tubuhnya sendiri, itu juga menunjuk kepada tubuh kita masing-masing. Di dalam diri kita Tuhan hadir dalam rohnya. Konsekuensinya adalah saya setiap hari di mana saja saya berada, saya pasti membawa Tuhan lewat diri saya. Seperti tabernakel Tuhan hadir, begitu juga Tuhan hadir dalam diri kita masing-masing. Sehingga di mana saja kita pergi, kita orang membawa Kristus yang hidup itu. Semoga inspirasi Injil hari ini dapat mengubah perilaku hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita semakin berkenan kepada Tuhan, dan akhirnya kita semua selamat. Amin. Mari kita berdiri.